bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, siapa yang tidak menyukai kue brownies? Kue yang pernah diangkat menjadi judul film layar lebar ini sangat disukai karena rasanya yang lezat. Apalagi jika menghadirkan berbagai varian rasa coklat, brownies cinta asal Karanganyar terkenal hingga ke luar negeri. Brownies kue asal Amerika ini awalnya merupakan produk gagal dari resep adonan kue coklat yang lupa diberi baking powder hingga tidak mengembang. Namun siapa sangka kue rasa coklat ini malah disukai dan menjadi favorit. Popularitas kue brownies ini mengilhami Fauzi Yunianto, warga Badan Asri Karanganyar, untuk membuat brownies yang berbeda. Memulai usahanya dari nol dan meninggalkan profesi lamanya sebagai peternak bebek, serta berbekal kursus memasak saat masa kuliah dulu, Fauzi mulai memproduksi brownies dengan ukuran mini. Awalnya, Fauzi menawarkan brownies mininya ini ke instansi pemerintah dan perkantoran. Setelah beberapa bulan, brownies mininya mulai dikenal banyak orang dan Fauzi memutuskan untuk membuka sebuah kios. Brownies Fauzi pun diberi label brownies cinta yang terinspirasi dari terbentuknya keluarga baru setelah menikah, dengan harapan yang merasakan brownies ini langsung jatuh cinta kepada kue ini. Keunggulannya kita pertama fresh, jadi setiap hari kita ganti. Kemudian yang kedua tanpa pengawet. Ketiga kita pakai coklat, memang coklat asli. Jadi tadi dilihat sendiri kan sudah ada coklat batangan, ada coklat bubuknya, tambah susu coklat. Jadi coklat semua. Kita memang mau brownies ya coklat kita. Rata-rata omset itu kalau di rata-rata ya sekitar 50 juta. Saat ini dengan dibantu 9 orang pekerja, Fauzi mampu menjual 50 hingga 70 box brownies per hari dengan berbagai rasa, yaitu rasa original, rasa coklat strawberry, rasa coklat mocha, rasa coklat blueberry, brownies mini, dan sebagainya. Harga untuk brownies mini mulai dari Rp1.000 hingga Rp20.000 dan Rp27.000 untuk brownies aneka rasa. Selain memproduksi brownies jadi, Fauzi juga menerima pesanan untuk berbagai jenis kue dengan bahan dasar brownies. Brownies cinta milik Fauzi ini sudah terkenal di kota-kota besar Indonesia hingga ke luar negeri seperti Thailand. Brownies buatan Fauzi ini bisa tahan 3 hingga 5 hari, jadi sangat aman jika akan dibawa ke tempat jauh. Denik Apriani, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Pemirsa, tungku yang terbuat dari gerabah saat ini sudah sangat jarang terlihat, terutama di rumah tangga di kota besar. Tetapi ternyata industri kecil yang membuat tungku gerabah ini masih bisa bertahan. Salah satunya yang ada di Solok Selatan, Sumatera Barat. Memasak dengan tungku yang dibuat dari bahan gerabah saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Ibu rumah tangga terutama di daerah perkotaan lebih memilih memasak dengan kompor, baik berbahan bakar minyak maupun gas. Tetapi di Jorong Kepala Bukit, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat, tungku gerabah ini masih diproduksi. Peminatnya pun masih banyak, bahkan sampai ke Bengkulu, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Tungku gerabah yang membutuhkan kayu sebagai bahan bakar ini dibuat oleh Herman, dibantu oleh istri dan 3 saudaranya. Banyak dari kok nanti nagai ke lah dari Solunto, dari Bengkulu, ke Padang, ke Solo, ke Penyangkalan Solo. Banyak lah, kok nanti nagai ke lah dia. Proses pembuatan tungku ini membutuhkan waktu 15-20 hari, tergantung kondisi cuaca. Tungku yang sudah jadi sering diambil langsung oleh pembeli dengan harga Rp40.000 untuk tungku ukuran kecil dan Rp80.000 untuk yang berukuran besar. Herman memulai usaha ini secara coba-coba di tahun 2005 dengan menggunakan modal sendiri dan bahan baku dari daerah sekitar. Meski belum mampu memasarkan dalam jumlah banyak, pesanan tungku yang rutin dari berbagai daerah membuat usaha produk gerabah tradisional di Solok Selatan ini mampu bertahan hingga sekarang.
Rudrik Syaputra, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Masih dari Sumatera Barat pemirsa, kerajinan perak memang tidak ada matinya, apalagi inovasinya yang selalu memikat hati. Salah satunya hasil karya perajin perak di Koto Gadang, Agam. Nagari Koto Gadang yang berada di Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam, terkenal dengan kerajinan peraknya. Hasil kerajinan penduduk dari daerah ini sangat terkenal di Sumatera Barat, bahkan tingkat nasional serta mancanegara. Salah seorang perajin perak di Koto Gadang, Zulkirman, sudah membuat berbagai macam motif perak, mulai dari miniatur jam gadang, rumah gadang, motor gede, gajah dan jenis hewan, juga anting-anting. Zulkirman terus berkreasi dengan motif-motif terbaru yang sedang tren. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pembeli. Salah satu motif terbaru yang sangat menarik adalah perak bakar. Jenis perak yang biasanya berwarna cerah dibubuhi motif berwarna hitam sehingga memunculkan kesan khas etnik. Kalau umumnya kalau orang-orang kota dia lebih cenderung membeli batu yang perak bakar yang hitam karena dia abadi. Sementara kalau perak putih kita harus merawat gitu mas. Makanya sekarang selera pasar kayaknya lebih cenderung ke yang perak bakarnya. Harga yang ditawarkan rata-rata berkisar dari Rp350.000 hingga Rp400.000 untuk cincin perak bakar. Sedangkan perak biasa berkisar antara Rp250.000 hingga Rp300.000. Tingkatan harga bergantung dari jumlah bahan dan kerumitan motif yang dibuat. Contohnya replika jam gadang atau rumah gadang. Harganya berkisar antara 4 juta hingga 5 juta rupiah. Selain menjadi ekonomi unggulan di daerah ini, perak bakar di Koto Gadang memang menjadi incaran wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Rudrik Syaputra, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Pemirsa, apakah Anda mempunyai uang lama atau uang kuno yang sekarang sudah tidak berlaku lagi? Atau justru Anda seorang kolektor uang kuno? Jika Anda tertarik dengan uang kuno, Pasar Triwindu di Kota Solo, Jawa Tengah bisa menjadi salah satu alternatif Anda berburu uang kuno. Sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, Solo memiliki banyak harta karun berupa barang-barang pusaka dan antik. Pasar Triwindu Solo adalah salah satu pasar barang antik yang populer di Pulau Jawa. Menyusuri lorong-lorong pasar dengan barang-barang antik membuat kita merasa berada di surga barang antik. Salah satu yang diperjualbelikan di pasar ini adalah uang kuno, baik uang Indonesia maupun uang dari negara-negara lain. Salah satu penjualnya adalah Maya. Ia sudah menggeluti usaha ini sejak tahun 1990. Dimulai dengan barang-barang antik yang antara lain terdiri dari perabotan rumah tangga dan aksesoris. Uang-uang kuno didapat dari para penyetor maupun kolektor yang ada di Solo maupun di luar kota. Untuk pembelinya sendiri, tidak hanya warga kota Solo tetapi juga dari luar kota, bahkan beberapa kolektor asal luar negeri sudah menjadi pelanggannya. Harga dari uang kuno pun sangat bervariasi, tergantung pada kelangkaan dan keunikannya. Paling mahal pernah 7,5 juta. Itu nominalnya apa? Nominalnya 1.000 golden. 1.000 golden. Nah, terus nanti kalau seri hewan juga paling 5 juta. Juga ada. Sementara itu untuk dijadikan pedoman harga, Maya harus mempunyai katalog uang dari seluruh dunia. Katalog ini dijadikan acuan dalam memperjualbelikan uang. Selain menjual uang kuno, Maya juga biasa melakukan transaksi uang kuno dengan cara barter. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut Warta UKM akan kembali dengan informasi seputar hewan unik yang bisa menjadi hewan peliharaan Anda. Tetaplah bersama kami.